Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah sama-sama kita menyimak beberapa nasihat dari ulama terdahulu kita, yaitu Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau hidup di antara kurun waktu akhir daripada 500 Hijriah dan awal daripada 600 Hijriah. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, yang artinya pengajaran bagi para pelajar atau metode belajar. Buku ini beliau tulis dengan satu alasan, yaitu di masa beliau melihat banyak orang yang menuntut ilmu. Mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, akan tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dan buah dari ilmu tersebut. Apa manfaat dan buah dari ilmu tersebut? Beliau menyebutkan adalah amal. Buah dan manfaat daripada ilmu adalah amal dan menyebarkan ilmu itu. Mengapa orang yang menuntut ilmu gigih, bersusah payah, tapi mereka tidak mendapatkan buah maupun manfaat daripada ilmu itu? Beliau mengatakan karena mereka salah dalam cara menuntut ilmunya, sehingga orang yang salah dalam menuntut ilmu, mereka akan mendapat dua hal. Kalau tidak tersesat, berarti mereka tidak sampai kepada tujuan daripada ilmu itu sendiri. Sebagaimana beliau mengatakan, wa kullu man akhta'at tariq dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam upaya beliau untuk menggiring para pelajar dalam menuntut ilmu, beliau menjelaskan beberapa poin, yang mana poin-poin ini harus diketahui oleh seorang pelajar. Di antara beberapa poin tersebut, beliau memulainya dengan satu tema yang diberi judul Mahiyatul Ilm wal Fiqh wa Fadlih, yang artinya kurang lebihnya hakikat atau intisari ilmu dan ilmu fikih dan keutamaan ilmu tersebut. Poin yang pertama, beliau menyampaikan mahiyatul ilm, pentingnya atau intisari daripada ilmu. Memulai tema ini, beliau menukil sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu itu difardukan, diharuskan, diwajibkan bagi seorang laki-laki muslim dan perempuan. Kemudian beliau menjelaskan, dengan singkatnya hidup kita di dunia ini, apakah semua ilmu harus kita tuntut? Beliau mengatakan tidak semua ilmu harus kita pelajari, akan tetapi ada beberapa proses atau ada beberapa keilmuan yang harus didahulukan. Beliau menyebutkan bahwasanya salah satu proses ataupun ilmu yang pertama kali harus dituntut atau yang harus dipelajari adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah sesuatu pengetahuan yang berkenaan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini atau setiap saat. Contoh kondisi yang setiap saat kita hadapi adalah
Salat misalnya, setiap umat muslim yang akil Islam, berakal, balik, mereka wajib salat. Maka itu adalah kondisi-kondisi yang datang setiap saat kepada kita, sehingga perlu kita mempelajari ilmu tentang tata cara salat. Kira-kira salat kita sah atau tidak? Yang terkait dengan itu adalah rukun dan syarat, serta sebelum kita melaksanakan sholat itu tentunya ada bersuci dan lain sebagainya. Beliau mengatakan terkait hal ini, afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifzul hal. Sebaik-baik atau seutama-utama ilmu adalah ilmu hal. Mungkin kita tidak terlalu tahu tentang masalah yang lain yang mungkin tidak terjadi dengan kehidupan kita. Contoh misalnya zakat. Saat ini kita belum mempunyai uang, atau haji. Saat ini kita belum mempunyai uang. Kita tidak tahu menahu tentang haji. Itu tidak masalah, masih dima'fu, masih dimaafkan. Akan tetapi ketika kita hendak berangkat haji, maka wajiblah hukum dalam menuntut ilmu tentang haji tersebut. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua dijelaskan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji adalah masalah kemuliaan ilmu. Kenapa kemuliaan ilmu? Karena salah satu yang menunjukkan manusia ini mulia adalah dengan ilmu. Sebagaimana ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ketika Allah ingin menciptakan khalifah di bumi. Kemudian ada malaikat, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat ini bertanya sedikit bernada protes. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan anak Adam di muka bumi ini? Kenapa tidak kami yang selalu bertasbih memuji kepadamu, yang tidak pernah bermaksiat kepadamu? Kenapa tidak kami yang engkau ciptakan di muka bumi, yang engkau amanahkan bumi itu? Kemudian Allah memperlihatkan kenapa harus Adam yang berada di muka bumi. Salah satu ayatnya adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama setiap sesuatu. Kemudian Allah menanyakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, ini apa? Malaikat tidak bisa menjawab dan akhirnya tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Akhirnya Adam lah yang menjawab, ini namanya pohon, ini namanya hewan dan sebagainya. Oleh sebab itu para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud, atau dalam tanda kutip adalah menghormati Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana firman-Nya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama ila akhiri ayat. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, ta'allam, belajarlah. Kenapa harus belajar? Fa innal ilma zainun li ahli. Karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi yang punya ilmu itu. Selain perhiasan juga wa fadlun, keutamaan, kemuliaan bagi dirinya. Wa udwanun likullil mahamidi, dan ilmu merupakan alamat atau tanda dari setiap pujian. Dan yang terakhir, Syekh Az-Zarnuji, beliau mengatakan tuntutlah ilmu fikih. Yaitu kenapa harus fikih? Karena beliau mengatakan fa innal fikha afdalu qaidin. Karena sesungguhnya ilmu fikih itu sebaik-baik petunjuk, pemimpin yang menunjukkan jalan ilal birri wat taqwa, kepada kebaikan dan takwa. Wa a'dalu qasidin, dan seluruh-seluruhnya tujuan. Kenapa harus ilmu fikih? Beliau mengatakan huwal alamul hadi ila sunanil huda. Karena ilmu fikih ini merupakan bendera yang menunjukkan kepada kesunahan petunjuk. Dan dengan ilmu fikih ini yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari seluruh kejelekan ataupun keburukan. Disebutkan dalam satu ungkapan bahwasanya fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Sesungguhnya satu orang fakih
satu orang saja yang paham dengan ilmu fikih, mutawarri'an, kemudian dia tidak sombong, dia rendah hati, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang beribadah. Jemaah salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ilmu merupakan suatu sifat yang dengan sifat tersebut semua hal akan terlihat jelas. Namun ilmu ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ia harus dituntun dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara menjemput hidayah Allah itu adalah dengan cara memperbaiki akhlak kita. Karena jika ilmu berdiri sendiri, maka ilmu tersebut bisa mengarahkan kita kemana saja. Terkadang ilmu itu bisa mengarahkan kita kepada suatu hal yang bermanfaat, dan terkadang juga ilmu itu bisa mengarahkan kita kepada suatu hal yang sia-sia atau mubazir, dan terkadang ilmu itu bisa mengarahkan kita kepada suatu hal yang sangat berbahaya. Karena rusaknya tatanan kehidupan yang ada di dunia ini bukan hanya disebabkan oleh orang-orang yang tidak berilmu, akan tetapi karena mereka yang menggunakan ilmunya dengan tanpa didasari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka yang menggunakan ilmunya dengan semena-mena, dengan mementingkan kepentingan dirinya maupun kelompoknya. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini banyak sekali orang pintar, tapi belum tentu benar, dan banyak juga orang yang benar namun belum tentu pintar. Sedangkan yang dimaksud oleh Allah menjadikan Bani Adam untuk khalifah di bumi adalah orang yang bisa mensinergikan antara pintar dan benar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari buah karya yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.